Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Lukas Priyatno pada segmen cerita horor. Apa kabar kalian semua? Gue berharap kalian sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah yang sering terjadi akhir-akhir ini. Pada kesempatan kali ini, gue akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pelet. Cerita ini dikirim oleh Sobat Lukas dari Facebook yang bernama Cynthia Putri. Kejadian ini terjadi di tahun 2016, di mana Cynthia Putri melakukan ritual pelet. Pada saat Cynthia Putri melakukan ritual pelet tersebut, Cynthia Putri setiap malamnya didatangi oleh sosok makhluk tinggi besar berbulu. Dan di setiap malamnya, Cynthia seperti mengalami hal-hal yang di luar nalar. Ia seperti disetubui oleh makhluk tersebut. Penasaran bagaimana ceritanya? Simak video ini sampai habis. Sebelum kalian menonton dan mendengarkan kisah ini, alangkah baiknya kalian subscribe terlebih dahulu biar gue bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten terbaru di channel ini. Like videonya, tinggalkan jejak di kolom komentar, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru di channel ini. Baiklah, kita mulai ceritanya. Jangan tutup mata kalian, karena mereka ada di sekitarmu. Perkenalkan, namaku Cynthia Putri. Biasa dipanggil Tia. Umurku 21 tahun dan aku berasal dari Sukabumi. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2016 yang lalu. Berarti sudah 7 tahun lamanya. Waktu itu aku lagi susah move on dengan seseorang, sebut saja Aji. Aji ini adalah mantan pacarku. Kami menjalani hubungan tidak terlalu lama, hanya beberapa bulan saja. Tapi Aji adalah laki-laki pertama yang paling dekat dengan keluargaku. Aji ini orangnya terbilang cuek, tapi cemburuan. Sebelum aku kenal dengan Aji, aku memang sering bergaul dengan teman pria, dan memang temanku kebanyakan laki-laki ketimbang perempuan. Aku sering chattingan sama temanku dan Aji melarangku. Karena Aji tak suka kalau aku dekat-dekat dengan mereka. Akhirnya kita ribut dan putus karena hal itu. Ada suatu saat Aji sedang dekat dengan tetanggaku. Karena aku merasa cemburu, aku juga mendekati pria lain dan bermaksud untuk memanas-manasi Aji. Tapi itu tidak berhasil. Aji pun semakin menjauh dariku. Sedih yang aku rasa sangat dalam waktu itu. Segala cara sudah aku lakukan untuk bisa bersama lagi dengan Aji. Tapi hasilnya selalu saja nihil. Aji ini tipe orang yang kalau sudah putus, ya putus saja. Ini salah satu faktor utama yang mengakibatkan aku susah mendapatkan cinta Aji kembali. Perasaan ini sangat menyiksa batinku. Setiap hari wajahnya selalu saja ada di dalam benakku. Apa yang harus aku lakukan? Hanya itu yang selalu ada dalam pikiranku saat itu. Sesudah putus dengan Aji, aku tak pernah pacaran lagi. Karena sudah sangat sayang banget sama Aji. Sampai akhirnya aku kepikiran buat ngelakuin kesalahan paling fatal menurutku dan selama hidupku. Ya, aku berniat untuk melet atau pelet. Hal ini aku lakukan karena aku sangat mencintai Aji. Dan rasanya sudah mentok hatiku padanya. Apapun akan kulakukan demi Aji.
gumamku dalam hati. Kejadian ini di saat aku masih duduk di bangku sekolah SMK kelas 1. Dan aku bingung karena gak punya uang banyak untuk pergi ke dukun. Sampai suatu hari ada tetanggaku yang memang bisa dengan ilmu-ilmu seperti itu. Dan ia menawarkan aku buat mengunci batin Aji hanya untuk teringat padaku. Awalnya aku sempat tak mempercayai sampai akhirnya aku ikuti apa yang tetanggaku mau. Ya, yang penting Aji kembali dalam pelukku, gumamku dalam hati. Tetanggaku ini bernama Mang Ebe, sebut saja begitu. Mang Ebe ini kebetulan teman abangku. Ada keraguan yang bercampur rasa takut. Soalnya dia teman sekaligus mata-mata abangku. Pada suatu hari, Mang Ebe meminta nomor teleponku. Akhirnya, aku memberikannya karena jika ada masalah apa-apa di rumah, kadang mamaku juga butuh bantuannya. Karena abangku bekerja dan ia juga sudah menikah. Jadi, abangku agak susah untuk dipintai tolong. Abangku ini sudah seperti manusia nokturnal. Siang jadi malam dan malam jadi siang. Awalnya tak ada kecurigaan apa-apa dengan Mang Ebe. Tapi makin kesini dia mulai suka tanya-tanya yang memang bukan urusan dia harusnya. Aku dan Mang Ebe terpaut usia yang sangat jauh. Jadi agak aneh sewaktu dia banyak tanya dan sempat menawarkan sesuatu padaku. Entah apa itu. Mang Ebe bilang dia tahu sesuatu mengenai aku dan ini menjadi tanda tanya buatku pribadi. Apa yang dimaksud oleh Mang Ebe? Mang Ebe jadi sering chat bahkan nelpon aku terus. Karena nggak enak sering ketemu di jalan, akhirnya aku balas sesekali. Meskipun sebenarnya aku ngerasa keganggu. Teleponku berdering. Mang Ebe mah kasihan ngelihatnya, kayaknya yang ngebatin gitu. Sok ceritakan, Mang Ebe bisa bantu asal kamu jujur. Ungkap Mang Ebe. Aku bingung mesti gimana. Sering aku beralasan gak punya pulsa buat membalas. Tapi pas malamnya dia kirimi aku pulsa. Aku jadi bertambah bingung sama orang ini. Apa maksudnya? Kok dia baik banget mau nolongin aku sampai segitunya, gumamku dalam hati. Karena merasa gak enak, aku mulai bercerita dan sampai akhirnya ia membahas soal pelet. Kalau Neng mau, Mamang kasih tahu kamu tentang ritual pelet. Dan dijamin kekasih Eneng pasti bertekuk lutut sama Eneng. Tegas Mang Ebe melalui teleponnya. Ada 2 syarat yang harus kamu lakukan. Ungkap Mang Ebe. Aku menyimak apa yang Mang Ebe maksud. Kemudian Mang Ebe meminta nama lengkap Aji. Akhirnya aku kasih tahu nama Aji kepada Mang Ebe. Anehnya dia cuma meminta nama lengkap Aji tanpa nama orang tuanya dan juga fotonya. Lalu Mang Ebe mulai memberikan persyaratan padaku. Syarat yang pertama, aku harus berkata jujur apa saja yang sudah pernah aku lakukan selama pacaran dengan Aji. Akhirnya aku menceritakan tetapi tidak semua. Aku takut jika sampai ia tahu ia menceritakan semua ini kepada abangku. Jadi aku menceritakan sewajarnya anak muda berpacaran. Syarat yang kedua, aku disuruh tidur terlentang tanpa busana dan tanpa selimut yang menutupi tubuh dengan mata terpejam sambil membayangkan sedang berhubungan badan dengan Aji. Dan Mang Ebe akan membantu baca-baca mantra dari rumahnya. Kebetulan rumah kita berdekatan cuma beberapa ratus meter saja. Aku mulai berpikir apakah harus aku jalankan persyaratan itu. Untuk syarat yang pertama tidak terlalu masalah, tapi aku
agak keberatan dengan persyaratan yang kedua. Aku sempat berpikir panjang. Perasaan takut bahkan menjadi ragu. Tapi bodohnya, aku melakukan persyaratan tersebut karena aku menginginkan Aji kembali. Neng, jangan pernah main-main. Dan jangan sampai nggak beres jalanin syarat atau ritual tersebut. Jangan salahin Mamang kalau nanti ayah datang bencana dan masalah di keluarga Neng. Ungkap Mang Ebe dan menutup teleponnya. Aku tidak menggubris perkataan Mang Ebe dan tidak memperdulikan. Tekadku sudah bulat dan memang ingin cepat-cepat Aji kembali. Akhirnya, aku melakukan ritual tersebut beberapa kali pada malam hari. Sekitar pukul 12 malam hingga jam 1 dini hari. Perasaan takut dan penasaran terus saja menghantui pikiranku saat itu. Apakah ini akan berhasil? Gumamku dalam hati. Aku duduk di tepi ranjang. Aku pun mulai menanggalkan pakaianku satu persatu. Sampai akhirnya tak ada satu helai benang pun yang menutupi tubuhku. Lalu kubaringkan tubuhku di atas tempat tidur dan memejamkan mataku. Jantungku berdetak sangat cepat, bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Sejak mataku terpejam, mulailah aku berfantasi membayangkan sedang berhubungan badan bersama Aji dan diimbangi nafas yang keluar dari mulutku. Pada saat melakukan ritual tersebut, aku seperti sedang diperhatikan oleh bayangan hitam tinggi. Dan dari sanalah aku mulai merasakan hal-hal yang aneh dalam hidupku. Sesudah melakukan ritual itu, aku merasa ada yang aneh dengan diriku. Setiap aku tidur, serasa ada yang memperhatikan. Dan setiap kali balik badan, selalu ada selintas bayangan hitam tinggi besar. Tapi aku berpikir mungkin ini cuma perasaanku. Beberapa hari kemudian, Aji pun mulai chat aku lagi dan bilang kangen dan ingin main ke rumahku. Pada akhirnya, kita menjadi dekat kembali. Aku berpikir mungkin ini akibat semua ritual yang aku lakukan. Dan aku pun senang karena aku berhasil melakukannya. Setelah Aji mulai dekat denganku, aku tidak pernah melakukan ritual itu dan kemudian gangguan mulai terjadi. Masalah demi masalah pun mulai datang. Setiap malam aku selalu saja kena rep-repan atau ketindihan setan. Itu terjadi hampir setiap hari tanpa henti. Semakin aku mencoba melawan dan banyak berdoa, semakin kuat rasanya. Sampai akhirnya aku lelah dan membiarkan kejadian itu terjadi. Ya, aku pasrah karena aku sudah bingung harus melakukan apa. Tak ada angin, tak ada hujan, dan aku lupa masalahnya apa. Tiba-tiba Aji menjadi benci denganku dan gak mau kenal aku lagi. Aneh pikirku. Entah ini sebuah kebetulan atau memang karena aku sudah tidak melakukan ritual itu lagi. Ini menjadi tanda tanya besar buatku. Kejadian ini pun tidak hanya berimbas terhadapku. Bahkan ini terjadi kepada semua keluargaku. Kakakku yang baru menikah beberapa bulan yang lalu mendadak bercerai. Dan bukan itu saja, ibu dan bapakku yang sudah biasa bertengkar karena uang, tiba-tiba mereka pisah ranjang dan bapakku memilih pergi dari rumah. Entah di mana bapakku sekarang. Tidak berhenti sampai di situ. Aku yang tidak ada keturunan penyakit tumor, tiba-tiba harus mengidap penyakit seperti ini. Ada benjolan di tangan sebelah kananku. Hampir tak bisa digerakkan sama sekali. Akhirnya aku periksakan ini ke dokter. Dan dokter menyarankan ini harus dioperasi. Karena ini memakan waktu yang sangat lama. Akhirnya aku pun putus sekolah.
Aku bingung bagaimana penyakit ini bisa ada dalam tubuhku. Padahal aku terbilang orang yang apik soal kebersihan, apalagi soal menjaga pola makan. Kejadian ini semakin bikin aku down, hancur, rapuh, sampai akhirnya aku menjadi anak yang broken home. Masalah demi masalah datang dan gangguan terus selalu hadir di setiap malam. Aku tidak berani cerita kepada siapapun waktu itu. Entah kenapa, tiba-tiba aku jadi malas beribadah dan aku kurang mendekatkan diri pada Allah. Ya, itu semua berlangsung cukup lama sampai akhirnya aku bertemu seorang teman. Dia seorang mualaf Chinese, sebut saja Daniel namanya. Kebetulan tongkrongan kita sama meskipun umur berbeda jauh. Sewaktu kita sedang nongkrong, tiba-tiba Daniel pegang tanganku seperti seseorang yang sedang meramal. Yang bikin aku terkejut, dia tahu ceritaku. Dia juga tahu apa yang aku alami. Padahal aku tak pernah bercerita pada siapapun dan anehnya dia tahu. Akhirnya aku berbincang-bincang dengan Daniel dan menceritakan semuanya. Aku orangnya gampang percaya. Ya, inilah kelemahan aku. Setelah lama bercerita, Daniel bilang dan ingin membantu aku. Hari ke hari aku sedikit mulai percaya dengan Daniel, karena dia mengajak aku sholat bersama dan membaca Al-Quran. Semua itu aku lakukan dan berharap semoga bisa sembuh. Begitu pikirku saat itu. Daniel pernah bilang kalau di rumahku ini ada yang ganggu. Sampai akhirnya aku ajak Daniel untuk berkunjung ke rumahku dan ditemani oleh Hari tetanggaku. Demikian cerita pelet part pertama, dan saksikan juga cerita pelet part kedua yang dimana ceritanya lebih seru lagi dari part pertamanya. Ambil yang positifnya, buang jauh-jauh apa yang tidak baik dilakukan. Benar atau tidaknya sebuah cerita kembali lagi pada diri kita dan sudut pandang kita masing-masing. Gue Lukas Priyatno izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.